Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan dari rekan-rekan kita yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata diseminasi modul 1/4 dengan judul Budaya Positif. Selanjutnya salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sudah diutus ke dunia ini sebagai suri tauladan buat kita semua. Sebelum kita mulai pada materi diseminasi budaya positif, saya harapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk memberikan sambutannya. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang ini kita kembali hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangkaian kegiatan diseminasi yang bagian dari program yang telah diikuti oleh kedua rekan guru kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di program itu di modul 1/4, diseminasi atau penyebaran luasan ide yang mungkin sebentar akan disampaikan oleh kedua rekan kita. Kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada kedua rekan kita, bahwa silahkan sampaikan gagasan, silahkan sampaikan ide-idenya kepada kita semua untuk pengembangan diri pribadi kita, kemudian terlebih pengembangan kepada semua stakeholder sekolah, dengan besar harapan ini bukan hanya sekedar program, tapi betul-betul akan kita laksanakan di sekolah kita untuk meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik kita. Kita sangat bersyukur bahwa program CGP ini sangat banyak memberikan peran kepada guru-guru khususnya di sekolah kita, sehingga banyak gagasan-gagasan, banyak ide-ide yang muncul yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Selanjutnya kepada kita semua yang belum tergabung untuk mengikuti CGP, sekiranya untuk program selanjutnya kita bisa ikut untuk mendaftar. Mudah-mudahan kita bisa tergabung untuk sebagai calon, sehingga perubahan pelaksanaan kegiatan pelayanan, khususnya pelayanan pendidikan di sekolah kita itu bisa meningkat. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiseminasi kepada kedua rekan kita, kemudian kepada kita semua. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kami selaku yang mewakili kepala sekolah membuka kegiatan ini
Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi fisabilil haq. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah Bapak Ibu Guru, kita melangkah ke acara yang berikut yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh dua rekan kita. Karena materinya agak banyak maka diseminasikan oleh dua orang. Jadi untuk materi pertama saya persilahkan kepada Ibu Busriani untuk mendiseminasikan materinya. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 7 Anglak atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan pendidik yang berkesempatan hadir di seminasi modul 1.4 budaya positif. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan kegiatan yakni diseminasi budaya positif. Ya, kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Ya baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin berpantun dulu. Siapkan catat dan mantapnya. Di pantai banyak pohon kelapa. Tampak nelayan mulai menua. Di awal saya menyapa, selamat datang Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sejenak. Di sini kami berdiri di sini bukan bermaksud untuk mau menggurui Bapak Ibu semua. Namun di sini kami diberikan amanah untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan apa yang kami dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak yang kami tempuh selama kurang lebih 2 bulan. Ya, jadi saat ini kami sudah berada di modul 1.4. Jadi sudah kami lalui 4 modul. Modul pertama itu 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi dan nilai-nilai visi guru penggerak. Kemudian sampai pada modul sekarang yaitu budaya positif. Nah, nantinya di modul 1.4 ini kami ditugaskan untuk membuat aksi nyata. Aksi nyata ini seperti yang kami laksanakan hari ini, yang nantinya akan kami dokumentasikan, kami video dan akan kami unggah ke LMS. Ya. Baiklah, lanjut ke materi Bapak Ibu. Yang sebelumnya saya perkenalkan 2 orang hebat yang ada di belakang saya, yaitu ada Ibu fasilitator saya, perkenalkan Ibu Fatma Sariati. Kemudian ada Ibu Yeni Herman selaku pengajar praktik. Iya.
Eh, sebelum lanjut kita saya mengajak Bapak Ibu untuk senyum selama 30 detik. Jadi supaya tidak tegang Bapak Ibu. Jadi di sini silakan Bapak Ibu berpasangan dengan yang ada di sampingnya. Ya, jadi bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu. Jadi begini, selama 30 menit kita diajak untuk saling menatap, tersenyum lebar. Iya, ini untuk membangkitkan aura positif yang ada. Iya. Oke, sudah dapat pasangannya, Bapak Ibu? Ya, silakan berpasangan dengan yang ada di sampingnya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ya, jadi 30 detik saja. Oke, bisa dimulai pada Ibu, bisa dipasang Ibu Sumiati, bisa dipasang stopwatchnya 30 menit. Ya, 30 detik, terlalu lama 30 menit. Oke, hitungan ketiga, silakan tatap rekatnya yang ada di samping. Silakan ditatap matanya, jangan mulutnya yang ditatap. Matanya ada yang ditatap. Iya, silakan tersenyum lebar selama 30 menit. Iya, 1, 2, 3. Iya, silakan. Ya, ini yang kita mau bangkitkan Bapak Ibu, aura positif yang mau kita bangkitkan supaya tidak tegang. Jadi ini nanti bisa kita aplikasikan ke dalam kelas, apalagi kalau sudah di jam-jam terakhir, anak-anak sudah jenuh, sudah mengantuk, jadi mau dikasih espreking itu saja sudah bosan. Jadi ini bisa dijadikan hal yang simpel, bisa diberikan kepada peserta ini. Cukup? Oke. Ya, terima kasih. Oke, sebelum masuk ke budaya positif, saya terlebih dahulu ke tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Jadi, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan sendiri Bapak Ibu. Kita sebagai guru bertugas untuk menuntun mereka untuk berkembang sesuai dengan bakat itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat ladang di mana pendidik adalah petaninya dan murid adalah benihnya. Seorang petani dapat membuat perlakuan khusus terhadap benih-benih tanamannya, memupuk, menyiram, menyiangi, dan lain-lain, tetapi dia tetap tidak akan mampu mengubah tanaman itu tumbuh menjadi tanaman lain. Dalam hal ini, si petani tidak bisa mengubah benih jagung menjadi benih padi. Begitupun dengan murid-murid kita. Kita hanya bisa membimbing mereka, tapi kita harus ingat bahwa setiap murid punya potensi dan keunikan sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah membantu mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, bukan memaksa mereka untuk menjadi sesuatu yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya anak-anak kita ini sudah memiliki dasarnya masing-masing, sudah ada bakatnya masing-masing, sudah ada jalan hidupnya masing-masing, dan mereka juga
juga sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah hanya untuk menuntun, mengantarkan mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan. Misalnya dia akan menjadi seorang pejabat. Nah, tentulah pejabat seperti yang kita harapkan, bukan seperti pejabat yang koruptor, sewenang-wenang, ya. Tapi pejabat yang amanah, ya. Itu tadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah menciptakan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah tidak hanya tentang nilai-nilai yang kita ajarkan, tetapi juga tentang kebiasaan yang sudah kegiatan bersama yang sudah kita lakukan. Kalau di sekolah kita kebiasaan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan itu membiasakan apel pagi dan apel siang. Yang mana apel pagi mengajarkan murid kita tentang disiplin, sementara apel siang memberikan waktu untuk mengevaluasi kegiatan pada hari itu. Kemudian ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah, mana memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk beribadah bersama dan saling mendukung. Kemudian ada sedekah Jumat, di mana murid belajar berbagi dan peduli terhadap orang lain. Kemudian ada kegiatan Jumat bersih. Setiap Jumat kita membersihkan secara bersama, yang mana mengajarkan murid-murid kita tentang tanggung jawab dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang kami tempuh, ada 7 konsep inti budaya positif yang kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ketujuh poin ini karena kami berdua dengan rekan kami, Ibu Sumiati SPD, maka dari itu kami bagi menjadi 2 dari ketujuh poin ini. Jadi tugas saya memaparkan poin 1, 2, 3. Iya, ini poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru berarti kita merancang cara mengajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing siswa. Dalam model ini kita tidak menggunakan satu metode yang sama untuk semua siswa, tapi kita menyesuaikan cara belajar kita dengan menyesuaikan kebutuhan dan tahap perkembangan setiap siswa yang kita kenal di sini sebagai metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya ini tadi, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita mengharapkan murid kita beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan murid yang berkebinekaan global. Kemudian kita mengharapkan murid yang bergotong royong, kemudian kreatif,
bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Nah, di sini ada permainan cobalah buka. Ya, jadi di permainan cobalah buka ini ada dua orang antara si A dan si B, yang mana si A, tugas si A adalah mengepalkan salah satu tangannya, kemudian bayangkan si A membayangkan bahwa si A menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Ya, jadi dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya, di dalam kepalan tangannya. Kemudian dia perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan si A. Nah, tugas si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Nah, si B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari si A untuk bersedia membuka kepalan tangan si A. Iya. Kira-kira seandainya Bapak Ibu jadi si A yang tadi mengepalkan tangan, yang di dalam kepalanya itu menyimpan sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan Anda, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membuka? Setelah tadi dibujuk oleh si B, diintimidasi, dimarahi, digoda, bahkan ditawari, diiming-imingi sesuatu, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membuka? Bersedia. Ada yang tidak bisa dipraktekkan. Tergantung tawaran. Ya, ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Nah, ditawari untuk memberikan hal yang sangat berharga itu kepada si D. Ya, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, membuka ataupun menutup. Jadi apabila ia tetap menutup, berarti dia tetap teguh pada pendiriannya, tidak akan membuka apapun yang ada di luar, ada hadiah dan lain-lain, dia tetap pada pendiriannya menutup. Itu kontrol itu datang dari diri dia sendiri. Sedangkan apabila ia bersedia untuk membuka, dia membuka karena dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain, karena dia takut dihukum, takut dimarahi, akhirnya dia bersedia untuk membuka. Nah, itulah yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita. Kita memaksa anak didik kita untuk mengikuti apa yang ada pada kita, padahal sebenarnya dia masih menggenggam atau dia masih tidak mau. Ya, itu. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ada hubungannya dengan tadi ya. Coba buka. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita berpikir sebagai guru sepenuhnya mengontrol perilaku dan pembelajaran murid. Namun, menurut William Glasser, sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid secara langsung. Namun, murid sendiri yang memutuskan bagaimana mereka bertindak. Tugas kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi murid. Kemudian yang kedua, ilusi penguatan positif yang selalu efektif. Biasanya kita memberikan hadiah dan pujian untuk selalu membuat murid lebih termotivasi dan berperilaku baik. Namun menurut William Glasser, ternyata hadiah dan pujian seringkali tidak hanya efektif untuk sementara waktu. Yang tahan lama itu pokoknya tidak efektif, tidak akan bertahan lama. Kemudian yang
bersalah, itu mampu menguatkan karakter. Menurut William Glasser, kritik dan rasa bersalah justru membuat murid merasa buruk dan tidak termotivasi, karena dukungan yang positif itu lebih efektif untuk membantu murid merasa lebih baik. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering kita lakukan karena kita sebagai guru merasa orang dewasa yang memaksa murid kita untuk mengikuti aturan kita. Nah, menurut William Glasser, memaksa biasanya tidak efektif dan merusak hubungan antara kita dengan murid. Lebih baik bekerja sama dan memahami murid daripada memaksakan kehendak. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita perlu merubah paradigma yang ada di stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, menurut teori pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ini yang perlu kita rubah ke teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Perlu kita rubah menjadi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kita ubah ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Diubah ke teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah ke teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi pada permainan mengepalkan tangan. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah ke teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kita ubah ke teori kontrol, model berpikir menang-menang, jangan menang kalah. Sekarang masuk ke poin kedua, disiplin positif. Ya. Jadi kata disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ya. Kalau kita disiplin itu berarti pemahaman kita disiplin mengikuti aturan. Ya. Ternyata disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Poin berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Di mana motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Terbagi atas dua. Yang pertama, menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Ada orang yang sering berperilaku untuk menghindari hukuman atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, murid mungkin menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak kena tegur. Kemudian, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan.
termotivasi oleh imbalan atau penghargaan. Contohnya, murid mungkin belajar giat untuk mendapatkan pujian atau hadiah. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah motivasi intrinsik. Motivasi yang paling kuat datang dari keinginan untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan yang mereka percaya. Murid mungkin ingin berperilaku baik karena ingin merasa mencapai motivasi yang mereka inginkan. Iya. Terima kasih. Karena tadi saya di awal berpantun, maka saya tutup dengan pantun. Nasi putih sayur daun pepaya, sambal terasi dicampur ikan. Demikian presentasi dari saya. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari materi pertama. Luar biasa materinya, melalui ilmu yang kita dapatkan dan sangat-sangat menarik buat kita semua. Lanjut pada pemateri yang kedua, kita persilakan kepada rekan kita